Salam sukses luar biasa 62 Networks. Hari ini kita mau mengangkat tema tentang nabung di bank duit raib kemana OJK. Oke, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan jangan lupa dihidupkan loncengnya. Oke, untuk hari ini ya kita mau mengangkat tema nih. Kayaknya soalnya banyak banget nih yang jadi korban kehilangan uang. Bahkan deposito pun bisa hilang. Can you imagine deposito pun bisa hilang, guys? Iya, impossible. Tapi terjadi juga. Oke, ini kalau saya baca berita nih tentang Bank Mega nih ya, Bank Mega. Jadi di sini kita ada 14 orang korban nih, 14 orang korban yang total kerugian kurang lebih sekitar 56 M ya, guys. Nah, ini nabung di sebuah bank nih, sebuah bank di Indonesia. Nah, di sini saya bacakan aja beritanya ya. Jumlah nasabah Bank Mega cabang Gatot Subroto dan Pasar Bali yang raib dana depositonya bertambah. Ada 5 nasabah yang mengalami hal serupa dengan kerugian kurang lebih sekitar 23 miliar. Ada 5 klien kami yang dana depositonya hilang senilai 23 M, sudah Wijaya. Dan menjelaskan kelima nasabah tersebut masih merupakan satu keluarga. Oh, berarti satu keluarga hilang semua nih duitnya nih. Bapaknya, anaknya, menantunya. Mereka memiliki lebih dari 5 deposito di bank itu dengan nilai yang bervariasi. Nah, totalnya kalau ditotalin sekitar 23 M ya. Nah, kasus itu terjadi bersamaan dengan 9 nasabah lainnya. Kehilangan dana deposito November 2020. Kliennya yang mendengar kabar pimpinan Bank Mega cabang Gatot Subroto dan Pasar dicopot. Betapa kagetnya mereka saat berada di bank itu untuk menarik deposito. Sampai di sana dikatakan bahwa klien saya nggak punya lagi dana di situ karena sudah dicairkan sebelumnya. Loh, kok begitu? Ungkap Suryatin. Saat itu lanjut dia pihak bank memperlihatkan berkas slip penarikan dana deposito yang seakan-akan dilakukan oleh kliennya. Namun keanehannya tanda tangan di slip itu bukan kliennya. Suryatin menegaskan kelima klien saya tidak pernah sekalipun mencairkan deposito yang sudah disimpan sejak 2015, 2016, 2017. Bukti penempatan dana deposito yang masih dipegang sehingga klien selama ini tenang-tenang aja karena klien punya biliar. Nah, di sini justru untuk dipertanyakan nih, dia mempertanyakan jika kliennya menarik deposito, kenapa selama ini selalu menerima rekening koran yang diberikan selama ini nggak benar dong, nggak jelas gitu rekening korannya itu siapa yang kirim dan duitnya tetap aja ada bunga-bunganya kan. Nah, pihak bank lalu meminta 5 nasabah tersebut membuat laporan pengaduan dan dijadikan hasil investigasi, dan ini berarti masih diinvestigasi polisi nih. Tapi sampai sekarang dihitung dari bulan November kurang lebih sudah 3 bulan sama sekali tidak ada tanggapan dari pihak bank. Waduh, itu dari Suryatin berarti adalah pihak pengacaranya nasabah ya. Setelah ditunjuk kuasa hukum, nah kuasa hukumnya berarti namanya Suryatin ya namanya. Nah, dia juga telah mengirimkan kepada Bank Mega dengan tembusan otoritas jasa keuangan. Sampai sekarang surat kami tidak juga ditanggapi. Bisa kebayang nggak? OJK pun nganggur, ngapain kerjanya tuh OJK selama ini? Cuman bisa otoritas jasa keuangan. Diawasi otoritas jasa keuangan. Diawasi doang lah piye tuh mas. Kita di sini pada ngelap-ngelapan tuh ngebaca berita. Aman gak ya nabung di bank? Aman gak ya nabung di bank? Apa enakan nabung celengan kebo? Atau di celengan pigi? Nah itu semuanya mungkin lebih aman bikin aset yang non liquid. Apa non liquid tuh contohnya tuh kayak beli properti atau segala macam. Tapi kayak gitu kalau kita mau mencairkan susah, kalau jualan properti nggak segampang membalikan tangan. Nah, atau lagi gimana sih supaya bisa? Saya bilang sih lebih banyak sedekah sih guys. Nggak segitunya juga sih. Tapi yang jelas kita harus pintar-pintar lah, jangan sampai terkena hal-hal seperti itu. Ini juga pernah terjadi di Bank BRI sih. Bank BRI juga pernah kayak gitu. Padahal BRI itu Bank Rakyat Indonesia sih pada intinya sih. Mestinya sih salah satu BUMN sih.
Nah, BUMN juga di sejumlah nasabah BRI di Bojonegoro mengaku kehilangan duit secara misterius. Nah, ini juga ada beritanya sih. Ada 5 nasabah yang melaporkan. Ini juga masih diinvestigasi. Ada transaksi misterius, ada transaksi penarikan misterius. Nah, di sini ada juga yang seakan-akan dibobol lah kurang lebih. Ini masih diinvestigasi. Jadi pada intinya ya gimana ya guys? Duit itu sih penting sih, tapi lebih penting lagi kalau kita bisa menyimpannya dengan baik sih. Ini juga pernah terjadi juga oleh bank lain ya, MyBank gitu ya. Waktu itu ada kehilangan duit 22 M di MyBank. Nah, itu juga akhirnya karirnya orang terlambat kan. Itu juga lumayan juga sih. Walaupun akhirnya ada solusinya sama banknya ganti, cuman gantinya nggak full, cuman 16,8 dari 22 miliar. Nah, itu OJK kemana sih OJK itu loh? Oke, ini saya cuma bertanya OJK kemana sih yang dibilang itu otoritas jasa keuangan yang bisa memberikan kenyamanan lah pada intinya bagi setiap orang dan setiap nasabah gitu pada intinya sih. Itu yang saya sesalkan sih. Oke, untuk sementara kasusnya kita close dulu ya, karena waktu kita sudah habis. Ya, oke. Selamat berjuang saudara-saudara. Selamat berkarya. Tuhan berkati. Amin.